Selamat sore Kian. Ya, selamat sore Pak. Oke, Kian mohon maaf ya sore ini kamu diganggu sama Bapak. Eh, Kian baru pulang dari renang ya? Iya Pak. Iya. Terima kasih sebelumnya Kian bisa menyempatkan waktu. Bapak dengar dari guru piket dan yang lainnya kamu sering telat. Apa betul? Iya Pak, ada beberapa alasan. Oh, siap. Saya yakin banyak hal yang mungkin bisa mengganggu kamu di perjalanan. Siapa sangka mungkin ada yang berbuat kesalahan, itu mungkin sudah biasa orang melakukan kesalahan. Hal itu sudah wajar dan mungkin kamu dalam hal ini punya alasan tertentu. Iya Pak. Ya sebenarnya mah saya ini lebih besar ya gara-gara diri saya sendiri gitu Pak. Boleh. Kadang-kadang nggak bisa tidur, terus saya jadi ganggu jadwal tidurnya. Ada misalnya ada kerjaan kelompok atau ya kerja pribadi yang numpuk, jadi nggak bisa kekejar, jadi bergadang. Oh ya, kamu banyak bergadang. Iya Pak. Ya, oke. Ada hal yang lain yang mengganggu kamu ketika kamu bergadang sebelumnya? Apakah hal kebiasaan lain? Mungkin gara-gara saya juga pelupa sama apapun gitu, misalnya jadwal harusnya akan disiapin pas malam, ini ya tiba-tiba diburu-buruin gitu Pak. Ya, kita tahu ya bahwa tindakan itu eh, mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kamu, betul tidak? Iya Pak. Eh, apa yang membuat tidak sesuai menurut kamu? Ya sepertinya ada beberapa hal lain gitu, jadi saya ini jadi tertekan. Mungkin dari faktor lingkungan atau pressure atau tekanan dari lain. Misalnya saya ini harus bisa mengejar beberapa goals, tujuan, tapi ya skill saya masih gini-gini aja, harus diimprove, jadi harus kekejar. Menurut kamu yang kamu lakukan itu ada hal yang di luar keyakinan kamu nggak? Ya, Seperti halnya mungkin terlambat itu baik tidak mungkin buat kamu. Ya menurut saya Pak, saya juga menyesal kalau telat juga, kayak dihukum gitu ya, merasa ya saya ini salah banget gitu Pak. Mungkin aja aku takut bakalan dapat surat peringatan atau gimana. Baik. Saya juga takut kesini. Baik. Tapi jangan rasa takut yang mungkin di keyakinan kamu ini yakin akan melanggar satu kedisiplinan aturan ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, kalau mungkin ini dapat mempertimbangkan masalah tersebut, solusi apa mungkin yang dapat kamu berikan untuk memperbaiki hal tersebut ya? Mungkin saya akan melebihkan dalam mengatur jadwal Pak. Terus saya juga akan mengatur pola tidur yang cukup. Oke. Ya, mungkin saja saya juga harus lebih disiplin lagi kalau untuk persiapan untuk sekolah, jadi biar tidak terlambat lagi. Baik, saya dengar itu baik Kian ya. Jadi itu bisa memperbaiki pola tidur kamu sehingga masalah terlambat itu bisa teratasi. Baik, Kian saya senang mendengarnya. Untuk ke depan saya yakin Kian bisa untuk merencanakan hal baik tersebut. Saya tunggu giat baiknya. Terima kasih. Nanti pulang hati-hati di jalan ya. Selamat sore, Fairil. Sore Pak. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ya, mohon maaf Bapak mengganggu waktu pulangnya ya. Karena Bapak ingin sedikit berbicara dengan Fairil. Ya. Ngobrol sebentar, boleh? Boleh banget Pak. Boleh. Ya, Fairil, saya dengar kamu tadi marah-marah ya di kelas. Ada apa? Membenturkan apa? Mengebrak meja
dan yang lainnya itu kenapa ya? Boleh Bapak tahu? Jadi awalnya itu Pak ketika kelas aku tadi lagi lakuin pemilihan buat KM. Nah, aku tuh ada sedikit adu opini gitu Pak sama teman-teman yang lain. Nah, mereka kayak sampai ngerendahin aku banget Pak. Jadi akunya emosi gitu sampai ya saya tadi ngebrak meja gitu Pak. Baik, tidak semua orang mungkin ya bisa lakukan hal tersebut. Iya. Ya, untung saja kamu mungkin hanya menggebrak meja, tidak memukul orangnya ya. Iya. Aduh, ya segitu. Namun apa ya? Kita harus yakini di sana mungkin kondisinya kamu juga kondisi sebagai peserta ya. Peserta, menurut kamu keyakinan itu sesuai tidak dengan yang kamu pikirkan? Apakah yang kamu lakukan itu betul atau tidak? Kalau menurut saya sih pribadi sih Pak, setelah dipikir-pikir sedari tadi, sesudah kejadian kayak tadi, saya juga sadar, saya juga merasa bersalah itu Pak ke teman-teman yang lain. Sudah melampiaskan marah saya dengan cara seperti itu gitu. Padahal saya juga harusnya tidak sempit pikiran gitu Pak. Menerima opini orang lain. Baik, baik. Banyak orang yang terluka di sana? Alhamdulillahnya tidak Pak, saya Tidak. cuma mengubrak meja. Ya. Cuman mengebrak meja saja ya. Iya. Baik. Untuk keyakinannya Bapak yakin hal ini positif, berarti itu adalah poin saling menghargai ya. Iya, betul. Kita harus saling menghargai di sana. Menurut kamu ada banyak orang yang mungkin tersinggung, solusi apa yang bisa kamu perbaiki dari masalah tersebut? Nah, kalau untuk solusinya sih Pak, seperti yang sudah dibahas ya Pak ya, kita harus bisa menghargai pendapat orang lain gitu ya. Saya juga tadi sempat salah karena memaksakan pendapat saya ke yang lain, dan ketika yang lain berbuat seperti itu ke saya malah marah gitu Pak. Nah, harusnya saya juga bisa lebih dewasa lagi Pak untuk menangani kondisi seperti itu. Baik, lebih dewasa lagi ya, mungkin nanti pertemanannya bisa diperbaiki lagi. Pasti bisa Pak. Siap, terima kasih. Bapak yakin kondisi ini bukan hanya kamu aja yang mungkin bisa menanggapi gitu ya. Saya yakin kondisi ini pun bisa mendewasakan kamu nantinya. Baik, semoga masalah ini bisa cepat selesai. Kita dengan rencana-rencana yang kamu barusan bilang itu satu hal yang mungkin baik nantinya untuk melakukan perubahan. Baik. Terima kasih Khairil, saya lega untuk mendengarnya. Tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Untuk ini Bapak haturkan terima kasih. Sama-sama Pak. Hati-hati di jalan untuk pulangnya ya, dan semangat ya. Siap Pak. Oke, musyawarah itu banyak yang berpendapat, itu sudah wajar ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Siap. Pandangan saya menurut apa yang dilakukan Pak Yofi tadi itu sangatlah bijak ya menurut saya, soalnya kebanyakan guru lain itu menindaklanjuti apa yang dilakukan siswanya dengan beberapa cara kasar dan cara keras, tapi Pak Yofi tadi hanya cukup bertanya dan menanyakan solusinya juga. Menurut saya itu solusi yang sangat tepat untuk menindaklanjuti sebuah permasalahan. Ya, kalau menurut saya tindakan sama aksi Pak Yofi dalam menindaklanjuti ya masalah-masalah saya tentang keterlambatan tadi ya lebih cukup peaceful gitu Pak, jadi lebih aman dan tidak mengancam mental orang gitu kan. Kebanyakan di negeri ini terutamanya banyak yang belum mengerti masalah kayak ada yang insomnia, ada yang mungkin depresi atau yang masalah mental lainnya, tapi guru-guru di oknum-oknum guru-guru tersebut ada yang mengatakan ini paling main game, ini paling
buat entertainment lainnya. Ya sebenarnya tidak kayak gitu juga. Dengan tindakan ini bisa lebih menuju ke tindakan konstruktif dan sebagainya. Jadi lebih ke siswa dapat baik, juga keadaan kelas, keadaan sekolah juga dapat baik. Ya, segitu saja.